Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Wa hum utai ahlun nar iku yastarikhuna iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghisuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelawan tenanan banget. Wa awilan lan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit itu bahasa Arabe awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana akhrijna. Rabbana do pangeran kita akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sanging nar. Nek wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita iku nak malu nglakoni sapa kita. Kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal soleh yang belum pernah kita lakukan. Fayuqalu mongko den ucapno lahum kedhi ahlin nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammir ana ta ora ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan tegese siji waktu. Ya tadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam waktu sapa man wong tadzakkaru kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh wa ja'alan taqakum ing sira kabeh apa an-nadhiru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh sapa an-nadhiru sapa peringatan utawa wong sing ngekeki peringatan ai rasul tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajab tu mongko ora nyembadani sira kabeh. Fadzuku mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Fama lidzalimina min nasir. Fama lidzalimina mongko ora ana iku kedue pira-pira wong zalim ail kafirin min nasir utawa wong sing nulungi. Yatfau kang iso nolak sapa nasir ala dzaba ing siksa anhum saking adzalimin. Orang-orang kafir itu tidak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimu wa ibis samawati iku zat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur lan jerone ati. Ai bimatik sekelan perkara fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah pirsa. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku aula luweh utama. Binadzari kelawan ningali ila halinas maring ukuran manusa. Wa ta'ala wa alladzi taja'ala ingkang gawe sapa ladikum ing sira kabeh kowe digawe khalaifa ing pira-pira saling bergantian fil ardi ing dalam bumi. Utai lafat khalaif jamu khalifatin jama'i lafat khalifah yakhlufu sing genti sapa ba'dhum sebagian sira kabeh ba'dene sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tesapane wong kafir iku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Wabalu kufrihi tegsentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Wala yazitulan ora nambahi al kafirina ing pira-pira wong kafir apa kufruhum sifat kafire kafirin inda rabbihim. Ana ing sandinge pangerane kafirin ilamak tan kecuali ing kebencian. Ndak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciane Allah teng tiyang niku. Khotoban tegese nambahi murkane Allah. Wala yazitulan ora nambahi al kafirin ing pira-pira kekafiran apa kufrum kekafirane kafirin ila khasaran kecuali dadi kerugian lil akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian ning akhirat. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku. Suraka akum ing mitra-mitra sira kabeh utawa ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanging liyane Allah akhirih tegese liyane Allah.
Wahum teladina iku alasnamu misale pira-pira berhala. Alladzina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum sak temne asnam syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah kalau itu betul mereka Tuhan aruni. Merohno sira kabeh. Coba kasih tahu nih ing ingsun akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ning ingsun. Mada ing apa khalaku gawe sapa syuraka minal ardi sanging bumi. Kalau mereka itu Tuhan, coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Am lagu mono tau tai para syuraka syirkun ikut andil, syirkat untuk melok andil ma'awoy sertane Allah fi samawati ing dalam gawe pira-pira langit fi khalqis samawati itu ing dalam gawe pira-pira langit. Am atena humuto to paring ingsun hum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab utawa panduan kitab. Fahum mongkoti syuraka iku ala bayinatin ing atase kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujjat tegese argumentasi ilmiah menunggu saking ikilah kitab. Misale bi anna lahum lan sak temene tetep kedhi syuraka ma sertane ingsun sirkatan ana kontribusi, ana sirkah, ana andil. La say amin dalik. Niki titik ya, titik la say tegese ora ana apa-apa iku mujud, enggak ada kontribusi mujud min dalika saya mongkon-mongkon kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu. Balik ora bakal janjeni sapa adzalimun pira-pira zalim ayil kafirun ba'dum sebagian zalimun ba'dan sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu. Batilan tegese janji sing palsu. Biqaulihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te pira-pira berhala iku tasfa'u nyafati apa asnam lahum maring kufar. Pun titik. Inna wa satuna wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendhalekno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan ngendhalekno bumi. Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antazula supaya entah ora aslek apa langit dan bumi tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh ora aslek. Ayam na'u tegese nyegah sapa taala huma ing samawatan arat minaz zawali saking zawal, saking aslek. Cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Wala in zalata umpama aslek apa samawatan arat utai lam iku lamu kosam enam kosam. Wawah la in zalata. In amsaka mongko ora iso nyekel huma ing samawat lan arat. Yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawat lan arat sapa min ahadin sapa wae min ba'di sanging saliyane Allah isi wahu tegese saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh, tidak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Lah kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Ghafur antar akeh nyepurane. Misale fi takhiri qabil kufari ing dalem ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in sebutin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhiru la yakununna ahda min ahdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Wa aqsamulan padha sumpah sapa kufar Mekah kufaru Mekah zaman iku billahi atas nama Allah jahda aymanihim lan banget-bangete sumpahe kufar. Manane ghayat istihadim tegese banget kelimake sumpah kufar fi yang dalam aiman sumpah. Mereka bersumpah muni ngene la in ja'ahum. Umpama lamun teka hum ing kufar Makkah sapa nadhirun rasul rasulun la yakunun aitine bakal ana sapa kufar Makkah. Iku ahda iku luweh entuk petunjuk min ihdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah dari kafir Mekah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ihdal umam ayil yahudi disang yahudi wan nasara lan nasrani wa khirihim lan yahudin yahudi nasrani ayya wahidatin ayyi wahidatin tegese dine salah suci minha sangking ikilah umam lamar au semangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah min takdzibi ba'dihim sangking oleh ngorono sebagian yahudi nasrani ba'dan sebagian Iskolat misalnya nalikane ngucap sapa al yahudung yahudi ngomentari laisatin nasara ala syai wong nasrani itu ndak siapa-siapa wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai Falamma ja'a mongko semangsane teka hum ing kufar maka sapa nazirun rasul rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazatahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hum ing kufar ay maji'u tegese tekane rasul ila nufuran kecuali dadi menjauh sangka kebenaran tafaudan tegese menjauh anil huda sanging petunjuk. Mergo istikbaron krana sombong fil ardi ing dalam bumi. Sombong anil imani sanging iman. Utai dawuh istikbaron maf'ulun lah dadi maf'ul lah. Wa makrosai lan krana reka daya sing elek ail amalis sayyi tegese amal sing elek minas syirki sangi syirik wa khairi lan liyane syirik ta wala yakhikulan ora bakal ngrusak ayah bitu tegese orang rusak apa al makru sayyi
rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing nglakoni al makro sayyi. Wa wa te ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa. Wa wasul makri uta nyifati lafat makron bisayyi iklan lafat sayyi ku aslun ku asli. Rekayasa yu ingkang elek al makru sing asayyi. Tapi wa idhofatu te ngidhofano lafat makru ilahi maring sayyi qablu sringe dawuhi kirupane dawuh makro sayyi iku istimalun penggunaan akharu kang liya. Kudira kang den kira-kira ana fi ing dalem makruh apa mudhofun mudhof hadaron krana kuwatir utawa krana menghindar minal idhofati sang idhofa ila sifati maring sifat. Fal yang turuna mengkono ta ora ngenteni sapa kufar ayan taziruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik. Manane sunnatullah tegese tradisine Allah fihim dalam awalin. Rupane minta dibim sangking nyekso al mukadzibin. Bitakdzibim sebab oleh gorono al mukadzibin to para pendusta rusulahum ing para rusule mukadzibin. Falan tajida mongko ora bakal metu sira kabeh li sunnatillahi maring sunah Allah kira bakal metu tabdilan ing digenti. Walan tajida li sunnatillahi takhwilan ing dirubah. La yubaddilu tegese ora bakal genti utawa la yubaddalu tegese ora bakal digenti bil adabi lan siksa wa ghairu liane adab. Wala yuhawalu lan ora bakal den alih napa adab ila khairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab. Tentu adab akan tepat sasaran. Awalam yasirono ta ora mlaku sapa ngake fil ardi dalam bumi, fayang zuru mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibae wong akeh ming qablim sangi sedurunge kufar. Toh wa kanu lan ana sapa alladzina min qablim asyadda luwih banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatane. Fa ahlakahum wa mongko ngrusak hum ing kufar sapa Allah bitakdzibihim kelawan gorohnone kufar rusulahum ibra-ibra rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa makana lan ora ana sapa Allah li'jiza supaya ngapusno ing Allah apa min sein perkara apa wae. Manane yasbikuhu wa yufawwituhu. Tegese ora bakal disi apa sya'ing Allah wa yufawwitu lan iso nglolosno apa sya'ing Allah. Kalau Allah berkehendak ndak ada yang bisa menyalip kehendak Allah. Fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi. Inna usatana wa ta'ala kana ana sapa wa aliman den pirsa bil asya iklan pira-pira perkara kul ya kabeh asya qadiran tetet sing akeh kuwasa alih ing atase asya. Walau yu akhidu wa. Nah kula terangaken nggih mengke ngantos surat Yasin. Ya niki kula terangno masalah hujjah nggih, masalah napa hujjah dawuh pangeran Qul ara'aytum syuraka akumul ladzina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat niku wakaf ya. Terus kata awal lagi am atainahum kitaban fahum ala bayyinatim min. Terus dawuh pangeran malih bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dun illa ghurura. Kalau terangaken ya, jadi di antara mukjizate Quran niku kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang sing asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena binnadzari shahih dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu liqaumi yaqilun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua urun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya penuh. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali makanya menurut saya, orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya.
Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam template, dicucuk, dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng, udah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol kholqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai', ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia, manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik. Bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaate piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi wis ora takok. Seribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran wis kowe. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna abkara. Bar kelon dadi prawan neh berarti keloni seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa amma in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru itu gabung kon. Sawangane kok taruh rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat. Di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati terus. Singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya?
Kalau kamu bilang, wah nang ono wong musyrik oleh nginep nang masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih ndi? Goblok apa liberal? Apa milih ra jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Wih, gendeng sarap itu. Ora usah dipateni wong gendeng, sebarno ngok mati dhewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya. Memang ya mereka merasa ndak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, dhisik aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh. Yuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf massal.
Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi izin. Coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe. Dugaan saya setan saya gue pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ya apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sholat filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan, kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojlok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok. Tadi ndelok sinetron. Ndelok yang lucu-lucu aja. Ndelok sing lucu-lucu. Ndelok apa? Mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah sampai goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus." Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya itu ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok.
Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 itu. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya yang jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab, a'rab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam asarun min asari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1, tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi.
Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah, Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amuhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan ya pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu enggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya. Membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul.
Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin, sanggup aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya, biasanya hasut ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, semoga Allah utus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu ku rantuk royalti tambah parah lagi itu. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua, ya disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang we jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak lah, anak terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ra roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah. Dekne nyifati Allah mok sing ngekeki swarga, sing ngekeki dhuwit, sing ben ngekeki widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK pokoknya. Tak suluh. Karena ini wali pecundang itu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadzun nafsi? Kalau ulama enggak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian.
Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran piye aja. Di sepuro dosane, terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama apa? Wis gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingkan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarikalak labbaika wa humalab baiklah syarikalak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarikalak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman. Rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan tuh ndak sebanyak sampean ndak. Tak jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mbek Kerry, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kae ndek Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek Kerry mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhe pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuati iki. Keteko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Oh kakuati kan. Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh, sing mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane eleke mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya digoning desa terus ana wong desa nganggep kok model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Hati. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim.
Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada muja-muja engkau. Ini tidak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Loh, saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro, di Takdir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menuhankan engkau, nggak ada yang merhatikan sama ini tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim, oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok kon nyaur kan sebetulnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir, tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah, tidak usah diteruskin, kok banyak yang tersinggung. Sampai sudah. Ya sudah, tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bima lan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal maasi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa taala dzuriya ing atase dhuwure ayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun nasama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam. Misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada. Karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musaman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan apa basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir.